Mari kita bahas. Oke, Aca, judul pelajarannya apa? Judul pelajaran kita the rocks tapi pakai nol foundation. Mantap. Aku harapin kalian tanya ini sama kita loh. Kalau kalian nggak tanya itu tanda tanya buat kita, oke? Kecuali kalian ada alasan tanya sama temen atau ngasal atau gimana ya. Tapi hebat banget kalau bisa tahu ini ya. Oke. Nomor 2, umat Tuhan butuhkan apa? Sally. Butuhkan present truth. Betul. Ada anjing ya, Sally? Iya. Oke. Kita mau tanya Rachel. Babylon memiliki fondasi apa, Rachel? Batu palsu, Kak. Mantap, Rachel. Oke, Sami. Fondasi baru kelihatan berbeda setelah Iron. Flats. Iron. Anak-anak itu, Kak. Rain, floods, winds. Oke. Cece Linda, 2 tutup pintu di zaman kita. Dapat. Manda? Dapat ini aku. Yang udah tutup pintu ya, Kak? Iya, sayang. Yang satu Sandelo, yang kedua Daniel 12 ayat 1. Itu dia. Loh, kok salah punya aku? Aku juga salah. Iya. Salah ketik berarti, C. Lengkap ya, C. Nggak boleh disingkat gini ya. Dan nggak pakai dan. Oh, pakai dan. Nggak pakai dan, langsung aja. Iya, nggak pakai dan salah tapi. Salah tulis sekali ya. Iya, salah tulis mungkin biasanya. Oke, lanjut lagi. Siapa yang belum ya? Iren. Di buku Roma kita pelajarin apa? Nah, puji Tuhan aku dapat yang udah aku jawab. House sama dengan church. Mantap. Sama dengan church. Oke, siapa lagi yang ini sini? Mary Bell. Babylon di saat Sandelo apa? Sandelo kan kita belajar rain, floods, wind kan? Sama kan? Mary Bell? Putus ya? Oh iya, putus. Oke. Kita mau minta, kalau Evelyn belum dapat juga ya ini? Oh, dapat. Evelyn sudah. Udah? Apa Evelyn? Babylon di saat Sandelo? Belgrade. Betul, Belgrade. Oke. Terakhir, siapa yang belum jawab ya? Sally udah, Manda udah, Rachel. Siapa yang belum? Iren. Oh, Cici Linda, Ice. Salah tadi. Do it sama Salah ya? do not. Kamu fail grade-nya gimana tulisannya, Kak Sami? Awalnya gini, pas yang kedua aku pakai strip. Kamu tulisnya gini, fail grace. Ada S-nya. Coba cek di chatnya Mice kamu tulis. Salah ketik. Oke, Mice. Salah ketik, sayang. Oke, Mice, thank you. Babylon apa? Do it not. Itu dia ya. Oke, inilah kuis kita ya, supaya kita bantu kita review yang sudah-sudah. Oke. Oh, boleh, silakan. Sleeping pill. Oh, udah. Iya. Oke, jadi kita udah tahu. Oh, tolong isi ini ya. Tolong isi ini. Ini individual ya. Hari ini. Iya, sayang. Oh. Iya, sayang. Hari ini
breakout ini ya, C. Apa namanya, hari pembahasan bareng gitu, C. Breakout room. Oh, kemarin breakout room juga kan? Oh iya ya, Sally. Oke. Oke, jadi kemarin kita udah belajar tentang Yerusalem ya dan Babylon ya. Dan spesifiknya pasal apa? Matius 7, mantap. Ya, jadi spesifiknya kita belajar Matius 7. Nah, Matius 7 ini, di Matius 7 ini, kita tahu bahwa ada Oke. Mice, yang ini mau diskusi Ya. ya, Mice? Oh, nggak diskusi, sendiri-sendiri, oke? Oke, jadi mau jawab di kertas atau di chat? Di chat aja. Oke, Di Mice. chat ya, masing-masing ke Kak Gidi ya. Oke, jadi tulis ya. Tulis apa, C? AB apa nih? AB. Jadi dari Matius 7 ini sama, oke? Apa isinya? Nggak bisa buka buku ya? Nah, nggak bisa buka kitab. Jangan dong. Seingatnya aja, oke? Oh, persamaannya kah? Ya, persamaannya, oke? Oke. AB, AB. Lalu di sini C dan D beda. Ini isinya adalah berhubungan dengan waktu dan terdiri dari dua kata. E, lalu F, oke, silakan isi G. A, B, C, D, E, F, G. Oke? Ini ada dua kata ya. Kata pertama, dua kata. Oke? Oke, silakan chat ya. Yang FG? FG ini beda. Yang Oh, beda. yang beda. Yang beda juga, tapi setelah ada jangka waktu di sini apa? 1930 kita periksa ya. Kak, mau tanya, Kak. Boleh? Oh, periksa aja. Kirain tidak dikirim. Periksa. Atau gini aja deh. Tolong tulis di kertas. Ya, tulis di kertas atau di HP boleh. Tapi tolong kirim kepada pasangan yang Kak Gidi akan tentukan, oke? Oke. Jadi 1930 nanti kita saling kirim. Rachel mau tanya apa, Rachel? Silakan. Kan yang A sama B itu tulis persamaannya ya, Kak? Iya, dia sama. Apa sama? Jadi artinya kalau sama, Rachel tahu kan artinya A dan B apa kan? Iya, Kak. Oke, mantap. Mice, aja udah saya ganti kirim ya, Mice. Tulis dulu di kertas Aca, nanti tinggal difoto kirim ke orang ya. Atau enggak kalau Aca mau tulis, tapi tulis aja di kertas ya Aca, tulis kayak gini ya. Isinya apa ya Aca? Soalnya tulis juga ya. Aca. Oh, yang Sama-sama ya. Nanti dikirim ke orang yang ini ya. Jadi ada siapa aja di sini? Sami, Aca, Seli, Manda, Celinda, Iren,
Rachel, Evelyn, siapa lagi? Maribel, Nona, karena putus-putus kita pasangin mereka berdua saja ya. Maribel dan Nona tukar. Terus apa lagi? 1, 2, 3. Oke, sudah semua kan? Oke. Tinggal di ini ya. Di apa? Dikirimkan. Oh, boleh. Boleh Rachel kalau mau diketik. Nggak apa-apa. Ini khusus Sami sama Aja aja ya supaya mereka catat soalnya aja. Itu semua jawabannya satu kata kan, Kak? Kecuali yang E. Terserah. Kecuali dikasih bawah dikasih tahu ada 2 kata gitu aja. Oke, Yang Kak. lain terserah. Mau lebih dari 1, mau 1 nggak apa-apa. Terserah masing-masing. Itu Cici Linda sayang. Di apa itu? Di tulisan itu. Apa? Ada nomor Kamanda. Ya, di save lah di grup ya. Ada tau Kak Manda, ada Anti Linda punya nomor. Kita yang siapa ya? C, Ya. ini kan C, apa namanya, sesuai kayak kami sama Manda, Aca sama Cece Linda itu ya, C. Iya, kalau sudah dikirim saja ya. Oh, oke, C. Aku tukar. Nanti kirimnya 19.30 ya. Selesai nggak selesai kirim saja ya. Kak, Iya Rachel. F sama G tadi setelah waktu itu ya, Kak? Iya, setelah waktu. Oke, Kak. Thank you. Sama-sama.
1 menit lagi ya. Mengerjakannya selesai nggak selesai tolong kirim nanti ya. Rachel. Oke, semua sudah? Oke, silakan. Aku sudah Mice. Oke, Mau kirim mantap. sekarang Mice. Ya, kirim. Kirim sayang. Sudah semua? Ceh, aku udah. Oke. Aca, Cici Linda udah? Seli Iren udah? Thank you Mice. Sudah Mice. Oke, berarti semua sudah ya? Nah, Oke. Mari kita lihat sini. Jadi yang sama apa? Kita mau tanya Manda. Manda yang sama apa? Babylon sama Yerusalem. Build house, Pak. Bagaimana, semua setuju? Jawabanku sama, Kak. Mantap. Jawabanku hear the word. kalau nggak ada house, Beda. Jawabanku hear the word, Ceh. Build house ya. Ini yang Roma kan? Oke. Oke, yang beda apa? Evelyn. Yang beda dia melakukan, satunya tidak melakukan. Lewat Mantap. sama dot not. Sama dot not. Mantap. Kita mau tanya Aca, apa waktunya? Kalau Aci jawab itu Mice Sandelo. Betul. Sama Mice. Itu dia. Lalu kita mau tanya sama Rachel. F apa Rachel? Yang F aku jawabnya sebentar, Kak. Shall not. Shall not. Sally, G apa Sally? Well, great. Great. Itu dia. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tolong lapor ke Kak Geidi berapa per berapa, oke? Kalau great sale gimana, Kak? Boleh lah, nggak apa-apa. Kalau quizzes nggak bisa ya. Oke, Kak. Oke. Iya, Aca. Ya, nggak apa-apa. Nanti dilaporkan sama pemeriksa Aca ya. Kirim ke CGID-nya loh. Ya, langsung aja. Misalnya Kak Geidi nggak perlu dia punya screenshot ininya. Langsung aja misalnya ya. Iren 7/7 gitu ya. Ceh. Langsung hasilnya saja. Oke. Ceh. Itu Ya. kalau betul nggak apa kan? Nggak apa-apa. Grateful. Kebalik-balik nggak apa-apa lah. Kalau quizzes nggak bisa ya. Iya, kalau puisis kembali ada gawat. Nggak bisa, betul. Ini soalnya bahasa King James Version kan? Oke.
Jadi kita udah tahu fondasinya, semuanya kita udah tahu ini tentang Babylon ya. Thank you, Manda. Mami, keliru. Lapornya ke kaki. Mami itu sih. Iya. Thank you, Sally, Evelyn, sudah diterima. Sally punya, Iren punya. Cece Linda, Aca punya udah. Yang Iya, atas saya. kan yang benar ya. Iya, Aca. Thank you, Manda. Thank you, Rachel. Punya, maksudnya Cici Rachel kalau punya cuma udah ya. yang nomor pertama cuma jawab belum gimana sih? Build salah. Kalau house build boleh. Kalau kurang house-nya, karena house-nya yang penting kan. Karena house itu menunjukkan apa? Mereka apa? House itu menunjukkan ketika mereka build house itu menunjukkan kalau mereka apa? Menunjukkan Apa? Depannya G, Indonesia. gereja. Gereja. Gimana? Betul nggak? Iya betul. Itu dia. Itu menunjukkan kalau build house ini menunjukkan kalau mereka itu gereja. Gimana? Boleh? Boleh? Ingat kan? Ingat, C. Oke, mantap Sally. Kita lanjut ya. Nah, jadi kita udah tahu ini spesifikasi Yerusalem dan Babylon di Matius 7 ya. Ada yang melakukan dan enggak, dan kemarin Kak Gidi udah tekankan ini berlaku sekali untuk kita ya. Sebelum kita mengungkapkan dosa dunia dan gereja, kita harus diungkapkan semua dosa dan kebusukan kita supaya kita boleh perbaiki dengan pertolongan Tuhan. Itu dia. Untuk kita ditegur mana hal-hal yang kita nggak lakukan supaya kita bisa lakukan sebelum Sunday Law sehingga kita nggak fail not ya. Kita nggak fail grade, sorry, tapi fail not ya. Oke, nah sekarang kita mau lihat siapa orang-orang ini, oke? Siapa yang fail not dan fail grade, oke? Sudah pasti kan Yerusalem dan Babylon, tapi kita mau lihat dia punya bukti, boleh? Boleh, C. Oke, sekarang kita buktikan ya. Jadi kita hari ini fokusnya ada yang fail not dan ada yang apa? Fail grade. Fail grade. Ini dua karakteristik ya, yang kita sedang bangun untuk nanti ya. Jadi fail not atau fail grade ini sedang kita bangun. Sally ada angkat tangan? C, Sili mau tanya, ini judulnya apa ya, C? Ini masih The Church, Sally. Nanti terakhir ya judulnya apa, seri apa dari The Church, kalau tergantung ini selesainya sampai mana, oke? Kita juga belum tahu kan selesainya sampai mana, jadi ini. Oke. Mari kita lanjut ya. Tolong semuanya buka dua ayat ini ya. Ada dua ayat. Jadi ayat-ayatnya aku taruh di samping sini ya. Tolong lihat Matius 16:18 dan Revelation 18 ayat 2. Ditaruh di mana kira-kira? Silakan. Ini chat ya, Mici. Ya, tolong di chat ke aku. Kira-kira yang fail not ayatnya apa? Yang fail grade ayatnya apa? Silakan ya. Oke. Ini masing-masing ya. Dan tolong berpartisipasi untuk menjawab ya. Oh, jadi Mici ini mau breakout room dulu? Tidak, sayang. Langsung kamu baca sekarang. Dan sekarang individual dulu, oke? Oke, Mici.
Ya. Oke, thank you, Rachel. Jangan lama-lama ya. Bagaimana? Apakah Daryl boleh ikuti Ronggur? Nanti next time jangan late ya. Iya, Kak. Oke. Gimana, Daryl? Ada pertanyaan? Tadi pertanyaannya apa, Mija? Nggak dengar. Tolong di Matius 16:18 sama Revelation 18:2 mana yang fail not, mana yang fail great ayatnya. Thank you, Cici Linda. Evelyn, thank you. Iren, thank you. Sally, thank you. Sally, oke. Ini Sami ya? Yang di chat. Oke, ayo Sami. Terus Matius 16:18 di layar nggak ada tah, Nona? Matius 16:18 dan Revelation 18:2 ya. Oke, thank you Sami. Thank you Daryl. Satu lagi ya. Ronggur gimana? Apakah sudah dapat ayatnya? Aku dengar dulu, Kak, soalnya baru masuk. Terlambat. Oh ya, apakah sekarang sudah siap belajar Ronggur atau belum? Sudah, Kak. Oh ya, kalau gitu apakah bisa buka Alkitabnya Matius 16:18 sayang? Bisa, Kak. Oke, buka. Terus itu ayatnya kira-kira yang jatuh atau enggak? Gitu aja kok. Oh, oke, Kak. Oke. Ronggur setelah baca Matius 16:18 ayat itu di fail not atau fail great? Fail not itu tidak jatuh. Apakah Matius Tidak 16:18? jatuh, Kak. Oke, kalau 18:2 sudah baca belum? Oh, Revelation 18:2 udah baca? Tunggu, Kak. Coba buka. Ayo. Thank you, Nona. Revelation. Ya, silakan 18:2 jatuh atau enggak? Jatuh, Kak. Ada kata apa di situ jatuh? Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Wih, mantap. Apakah semuanya setuju sama Ronggur? Iya. Tujuan apa? Setuju, Kak. Setuju kan? Ini kan? Oke. Iya. Sekarang, apakah berdasarkan fail not di atas rumah yang sama dengan apa di sini? 16:18 disama dengan apa rumahnya? Gereja. Gereja. My church, betul? Oh, ya. Betul nggak? My church nih, my church siapa? My church. Yerusalem. Siapa my? Tuhan Yesus. Tuhan. Yesus, betul nggak? Jadi artinya church-nya ini kepemilikannya siapa? Yesus. Nah, apakah kita udah buktikan ini gereja kepalanya siapa? Yesus. Yesus, betul? Oke. Dibilang dibangunnya di atas apa? Batu karang, Kak. Apakah benar?
apakah ayat ini membuktikan benar-benar Yerusalem dibangun fondasinya adalah apa? Rock. Betul? Oke. Jadi, waktu dia dibangun dari rock, dibangun dengan rock, kalau orang yang enggak dibangun di atas rock yang asli, apa yang bisa menjatuhkan mereka berdasarkan Matius 16 ayat 18? Tolong ketik. Gimana sih pertanyaannya? Kalau misalnya di atas rock nggak bisa jatuh kan? Apa berdasarkan Matius 16:18 yang mana batu palsu kalau misalnya dibangun di atas batu palsu itu rumah atau gereja pasti jatuh. Apa yang menyebabkan jatuhnya? Apa? Berdasarkan ini apa? Yang menyebabkan jatuh ya, Kak? Ya, menyebabkan jatuhnya berdasarkan Matius 16:18. Jadi kalau misalnya yang pasir tuh, batu palsu, apa yang menyebabkan jatuhnya di Matius 16 ayat 18? Mantap, Ronggur. Mantap, Iren. Kalau bisa bahasa Inggris, bagus ya. Seli Ci gimana? Udah terkirim? Oh, Seli. Oh, mantap, Seli. Mantap, Manda. Mantap, Rachel. That's good. Aca, gimana, Aca? Daryl, coba lagi yang lain. Prevail itu artinya menang. Artinya bukan itu yang menyebabkan jatuh. Iren, mantap. Salah, Aca. Mary Bell chat di mana ya? Mary Bell yang Mama Yos ya? Sama-sama Nona ya? Oke, Sami betul. Bisa lagi pakai itu. Oke, mantap. Itu betul ya yang dijawab. Ngaca mantap, Cece Linda mantap. Jawabannya Gates of Hell. Betul nggak? Jadi yang coba-coba untuk, oke, gimana caranya supaya jatuh? Kalau gereja supaya jatuh harus apa? Yang bisa tembus gates, yang bisa membuat jatuh kan Gates of Hell kan? Iya. Kalau misalnya dia rocknya yang Matius 16:18 bisa nggak jatuhkan ini church? Enggak. Tidak bisa. Oke, caranya gimana supaya jatuh? Ayo. Enggak, ngomong aja enggak apa-apa yang ini. Apa kira-kira reasonnya? Caranya tidak ada fondasi rock. Coba lebih awal daripada itu. Berdasarkan ayat ini, Kak? Atau ayat yang lain? Berdasarkan reason ayat cerita ini dan mau ceritanya gimana ini Gates of Hell. Misalnya nih ya, kan ini kan nggak bisa kan? Kalau kayak gini gambarnya ini nggak bisa kan? Nah, gimana caranya Gates of Hell ini jatuhkan rumah ini? Harus apa terjadi dulu baru bisa jatuh. Kalau kayak gini kan posisinya nggak bisa jatuh kan? Gimana Rain flood wind? Bukan, kalau rain flood wind apakah bisa jatuh ini? Oh, enggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Fondasinya dirusak, Kak. Fondasinya dirusak. Kalau fondasinya Kristus bisa dirusak nggak? Tidak, Kak. Tidak. Ayo kira-kira apa? Fondasinya palsu. Ini fondasinya Kristus ini nggak palsu sayang. Oh, jadi dia harus jadi fondasi pasir. Nah, ini fondasinya rock ini di sini. Wah, gimana dong? Ya, ayo gimana supaya jatuh? Oh, harus udah punya roknya yang palsu tapi guts. Tapi di sini yang asli. Michi boleh coba? Boleh, Mary Bell. Apa Mary Bell? Apa Mary Bell? Michi boleh coba?
Iya, boleh sayang. Apa sayang jawabannya? Kan di ayat ini dibilang aku akan dirikan jemaatku dalam alam maut. Dan ya, Iya. Jadi Maribel, jadi pertanyaannya ini di putus ya. Kayaknya Maribel belum mengerti pertanyaannya ya dari jawabannya. Jadi kita ulang pertanyaannya ya. Jadi kan ini posisinya ini rumah kan udah di rok yang bagus kan Manda, Sally semua, betul nggak? Iya, Betul. Ya kan udah dimantap Rachel semua kan, Aca, Sami, Daryl, semua Ronggur. Ini udah mantep nih. Bisa nggak menang dibilang prevail against it, bisa nggak? Gates of Hell. Enggak. Tidak. Not, betul nggak? Ada not prevail against Iya. it, betul nggak Sally? Iya. Jadi siapa aja yang di sini nggak bisa dong Gates of Hell tembus. Iya, Ci. Tapi rencana Gates of Hell mau menjatuhkan kan? Iya, Ci. Iya. Caranya gimana? Ada yang mau coba satu kali lagi? Aku. Oke, Iren. Oh, ada Sally habis itu ya. Oke. Apa Iren? Iren dulu. Church-nya kan Jerusalem. Jerusalemnya itu harus jatuh dulu. Nggak bisa jatuh ini roh. Itu dia. Nggak bisa. Itu orang-orangnya. Bukan. Ini di sini kan mantap, nggak bisa jatuh. Coba Jadi dengar Nici Sally ya. harus- Coba dengar Sally ya. Boleh Iya, tolong angkat tangan ya. Yang mau coba, tolong angkat tangan sesuai urutan ya. Sally, silakan. C, kalau Sally karena apa namanya tadi? Karena yang bangun adalah Babylon, C. Bukan. Wow. Coba lagi Kali nanti ini aku ya. mau coba. Boleh, Manda. Oke. Kalau menurut aku, supaya gate of hell-nya bisa prevail, orangnya harus keluar dulu dari church itu. Oke. Kita mau dengar dulu sama dari Ronggur. Ronggur ada angkat tangan. Ronggur gimana? dengan cara mengganti doktrin yang di dalam, Kak. Oke, ganti doktrin. Thank you. Oke, mari kita reason ya. Kita mau ambil jawabannya Manda tadi. Jadi, coba kita lihat di sini. Ini orang kan sudah di sini. Bisa nggak tembus Gate of Hell? Nggak. Nggak Tidak, bisa. Caranya, Gates of Hell harus bikin dia keluar dari fondasi ini. Gimana? Betul nggak? Karena kalau selama di fondasi ini bisa digoda nggak? Enggak, C. Bisa, walaupun digoda bisa jatuh nggak maksudnya itu? Bisa jatuh nggak? Enggak bisa, C. Mau ada rain, mau ada floods, mau ada winds, nggak bisa jatuh. Prevail not, betul? Atau not prevail, betul nggak? Iya, C. Artinya ini orang harus dibikin keluar dulu dari sini, betul nggak? Gimana Amanda? Betul, mantap Manda. Bisa ngerti ya Manda ya? Bisa, Kak. Itu dia. Artinya kalau saya kedapatan jatuh, artinya saya nggak berada di rock yang dimana bisa buat saya menang. Itu harus menjadi tanda tanya besar. Saya harusnya ada di atas rock. Saya harus cari sungguh-sungguh itu rocknya. Saya belum kenal rock. Gimana aja ngerti itu sayang? Ngerti nih, Cia. Oke. Ya, silakan. Berarti kalau Sayang, suaramu kayak jauh, sayang. Boleh lebih deket nggak? Oke, berarti kalau orangnya itu terbukti atau ketahuan keluar dari fondasi rock itu, artinya orang itu belum kenal betul-betul apa rocknya itu. Betul. Atau enggak dia lebih cinta yang di luar daripada yang dia tempati sekarang kan? Itu dia. Atau enggak dia ikut-ikut rame aja keluar Mesir. Tapi pas sampai di luar mau balik Mesir. Bisa juga kan? Bisa nggak Iren?
Nah, itu dia. Ngerti itu ya, Iren? Ya. Oke, Sally, silakan. C, tadi mau coba ulang, C. Boleh. Nah, jadi kan, sekarang bisa dengar, C? Bisa, sayang. Putus. Oke. Nah, jadi kan yang buat Gates of Hell ini, apa namanya? Oh, enggak. Dari sini. Jadi, yang buat rumah yang dibangun di atas batu itu bisa jatuh, itu karena Gates of Hell. Nah, terus, tapi kalau Gates of Hell ini mau jatuhkan orang yang build house di atas rocknya Tuhan Yesus, dia kan harus jatuhkan orang yang build itu di atas rocknya Tuhan Yesus. Nah, tapi karena ini rocknya Tuhan Yesus tidak bisa rocknya Tuhan Yesus ini tidak bisa diganggu, atau gimana dibilangnya apa ya? Tidak bisa digoyahkan. Jadi orangnya yang di rocknya Tuhan Yesus itu harus keluar dulu supaya Gates of Hell-nya bisa membuat dia jatuh gitu ya, C. Betul. Bisa ya? Bisa, C. Thank you, C. Oke, mari kita lihat ayat ini sekarang. Ini masih di ini ya, file note ya. Oke. Ya. Itu Gates of Hell itu sama kayak rain, flood, wind kan? Gates of Hell itu yang mau membuat dia jatuh kan? Betul nggak? Siapa yang membuat kira-kira siapa yang mau membuat umat Tuhan mau jatuh? Setan. Berarti godaan ya? Pokoknya yang berkoneksi. Nah, ini kita mau lihat dari sini ya. Mau ayat ini akan jawab ini, oke? Jadi pokoknya ciri-cirinya Gate of Hell ini mau ini kan? Mau mengalahkan lah umat Tuhan, betul nggak itu kan? Setuju nggak? Terus rain, flood, wind itu juga godaan. Rain, flood, wind itu kan kita establish itu adalah krisis, Sunday law kan? Kalau di akhir zaman kan? Dan kalau ada krisis besar akhir zaman, artinya ada krisis-krisis kecil yang harus kita menang dalam kehidupan sehari-hari yang kita diuji. Betul nggak, Iren? Itu yang Gates of Hell. Itu dia, yang coba untuk membuat kita jatuh itu kan. Setan kan menggoda kan cuma setan kan? Tuhan nggak menggoda kan? Itu dia. Bisa ya, Iren itu? Oke, nah sekarang kita mau lebih menjelaskan siapa ini Gates of Hell. Boleh, Aca? Yang C. Oke, mantap. Sami bisa ngerti? Ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini? Manda bisa? Ronggur bisa? Jadi C. Aca, silakan. Bisa, C. Gimana, Aca? Terus sekarang mau cari arti Gates of Hell, C. Ya, Gates of Hell, oke? Oke, C. Kita Sekarang mau pertanyaan di Yohanes 14:30. Tolong buka semua dan siap-siap chat ke Kak JD. Di Yohanes 14:30, oke? Di sini ada siapa yang menjadi wakilnya Yerusalem? Siapa di sini yang menjadi wakilnya Yerusalem? Jawaban satu kata depan huruf H. Silakan. Siapa? Bahasa Inggris ya? Yohanes berapa, C? Yohanes 14:30 sayang. Di layar ada. Jadi pertanyaannya adalah di Yohanes 14:30 siapa yang melambangkan Yerusalem? Jawabannya H. Kalian nggak akan dapat H di Yohanes 14:30. Kalian harus terjemahkan siapa di Yohanes 14:30 yang lambang Yerusalem dan kalian terjemahkan ke H. Kurang ngerti, Kak. Boleh ulang? Jadi di Yohanes 14:30 ini siapa yang kita tahu di sini adalah
dia punya lambang Yerusalemnya. Karena dia menang kan? Dan dia adalah siapa? Jawabannya H depannya. Hanya itu dari ayat ini, Kak. Harus di resign hanya. Karena nggak ada yang dapat H di sini kan? Nggak ada H kan di sini? Ada head. Iren udah jawab. Jawabannya head. Harusnya di chat Iren. Lain kali rem ya. Coba Iren jelasin kenapa head. Karena Kristus adalah itu kepala. Aku nggak ada Betul. Itu betul nggak? Semua setuju nggak? Boleh? Apakah Iya. Kristus adalah kepala gereja kan? Ya. Itu dia. Jadi di sini head-nya, jadi ibaratnya gini ya, kita kan church-nya ya. Jadi ada head. Terus ada apanya? Di bawah head ada apa? Body. Atau church-nya kan? Atau body-nya kan? Dan ini kan di bawah Yerusalem semua kan? Iya, Chef. Oke. Lalu church-nya dibilang bisa menang atau kalah? Menang. Menang, prevail. Oke, kita lihat head. Head-nya Christ kan? Oke, mari kita lihat Yohanes 14:30. Sehabis ini saya nggak akan banyak lagi bicara sama kamu. Karena Prince of this world cometh. Apa kata lain the Prince of this world cometh? Apa kata lain Prince of this world? Christ. Bukan. Prince of this world. Head. Saya the Prince. Bukan. Lucifer. Bukan. Man of Sin. Bukan. Michael. Bukan. Depannya apa? Head Babylon. Bukan. Depannya G. Oh. Gates of Hell. Betul. Gates of Hell. Betul nggak? The Prince of this world itu setan, oke? Panggilan dunia. P-nya kecil atau besar? Kecil. Kecil. Prince of this world ini adalah setan. Dan itu adalah Gates of Hell. Jadi apakah ini Gates of Hell ini sama dengan setan yang mau coba melawan Kristus? Bagaimana? Jadi ini sama kan? Dia mau ini kan? Mau serang head. Betul nggak? Dia mau serang head nih. Jadi sini ya. Dia mau serang head ini kan? Prevail not atau apa? Apa kata lain prevail not di sini? Kata lain prevail not apa? Head nothing. Betul, had nothing in me. Betul nggak? Dia nggak mendapatkan apa-apa dari saya. Betul nggak? Dia nggak bisa mendapatkan dia punya kemenangan dari saya. Karena saya yang menang, bukan dia yang menang. Jadi apakah Christ waktu dicoba diserang sama Gates of Hell, Prince of this world di Matius 4, prevail atau not prevail? Prevail, menang, betul nggak? Artinya kalau head-nya menang, jangan heran kalau body-nya juga apa? Prevail. Prevail juga menang. Oke, Rachel, ada angkat tangan, silakan. Berarti Kak dari John 14:30 kata yang merujuk ke Kristus itu me ya Kak? I. Ya, I, betul. Kristus. Itu yang connect ke head-nya. Iya, itu dia. Oke, Yohanes, Kak. mantap. Itu kalau di King James itu dia tulisan merah. Kalau udah tulisan merah pasti yang ngomong siapa? Kristus. Kristus. Ya, jadi itu yang salah satu, kecuali Alkitabnya warna hitam semua ya. Tapi kalau misalnya pakai Eastward, dia kalau tulisan merah itu Kristus ya. Jadi walaupun me di situ, udah tahu, ini Kristus yang ngomong ya. Ini ada pink-pink sedikit kan, karena ini hitam jadinya dia agak pink. Kalau merah kan jadi kayak nyentrong gitu ya. Jadi ini sebenarnya Kristus ya.
Dan gates of hell-nya kita tahu apa? Setan. Ya, boleh semua? Jadi artinya apa yang membuat orang keluar dari fondasi sehingga bisa dijatuhkan? Apa? Ayo. Bukan. Satu kata. Satu kata. World. Betul nggak? Jadi di luar sini, di luar fondasi, itu ada hal-hal dunia. Jadi world bisa baca orang keluar dari roh. Betul. Nggak enak. Dianiaya setan terus Walaupun menang terus waktu dianiaya. Di dunia aja nggak dianiaya, nggak diolok-olok. Aduh, banyak hal-hal dunia. Di luar, akhirnya orang keluar dari fondasinya. Bisa ngerti nggak? Dan waktu kita berada di dunia, dikibas sama setan sampai rata di pasir. Aja, gimana? Ngerti ini nggak, Aja? Ngerti, Mice. Jangan sampai layani pikiran yang setan bilang, enak lo aja. Jangan aja. Oke? Harus di tempat berfondasi aja, yang belajar firman Tuhan. Betul nggak? Kalau keluar itu di habis-habisan 1000 godaan setan mau kasih sama anak-anak muda yang nggak dijaga baik-baik sama fondasi. Boleh? Ya, Jadi apakah kalian tahu bahwa kalian belajar sekarang adalah mengumpulkan fondasi? Bukan cuma buang waktu aja. Aduh, nggak ada waktu BS. Waduh, kalau nggak sempet nggak BS. No, kita lagi kumpul fondasi supaya kita bisa enggak ditembus sama si gates of hell. Dan jangan heran orang yang nggak punya fondasi terima suntikannya si Bill Gates of hell. Bagaimana? Daryl bisa ngerti? Semua bisa ngerti? Saya mau coba ulang. Yang tadi bisa dapat ya? Yang lain gimana? Sampai sebelum Evelyn ulang. Yang dapat? Oh, Iren ya. Rachel bisa dapat, Manda bisa? Boleh. Oke, mantap. Silakan Iren. Kayak mana ini? Suaranya kecil deh, sayang. Boleh deketin nggak? Jadi kan ada gates of hell. Gates of hell ini mau buat kita itu keluar dari rock yang bisa buat kita itu prevail, ya kan? Betul. Nah, gates of hell itu penjelasannya ada di John 14 ayat 30. Yaitu prince of this world atau setan. Betul. Itu kan gates of hell. Mm-hmm. Nah, itu yang buat kita keluar. Jadi yang buat kita keluar adalah world atau kesenangan dunia yang dibuat oleh setan. Betul. Betul ya. Jadi kalau misalnya saya bisa sampai tertarik sama hal-hal dunia, terus saya tahu fondasinya nggak kayak yang ditawarkan hal dunia, artinya saya didapati sesuatu oleh Prince of this world, dan saya pasti kedapatan kalah waktu Sunday Law. Itu dia. Jadi tolak ukurnya kalau saya mau berhasil nanti di Sunday Law, tolak ukurnya sekarang. Saya masih nggak mau melayani apa tawaran dari Prince of this world. Kalau saya masih mengiyakan apa kata Prince of this world sekarang, apalagi nanti. Kalau saya kedapatan kalah sekarang, apalagi nanti. Setan sekarang sedang mempersiapkan saya kalah nanti. Karena setan nggak mau cuman kita melakukan hal-hal yang kita senangi, contohnya hal-hal dunia dan lain-lain, kita layani semua, perasaan kita layani, sebagai anak muda kita layani semua, yang kita tahu salah. Setan nggak mau cuman sampai di titik itu. Walaupun dia udah kasih, oh kamu suka game ya, oke, kamu main game ini.
Oh, kamu suka musik-musik dunia. Oke, kamu main ini. Dia tidak puas sampai situ. Dia mau kalian sampai sembah dia. Dia bilang, saya sudah kasih kamu ini. Saya lagi yang nawarin kamu untuk main game semua. Kamu dapat kan kamu punya kesenangan, sekarang sembah saya. Bisa lihat nggak? Ya, jadi itu yang benar-benar apalagi krisis besar, ujian yang besar. Betul. Kalau Gates of Hell-nya itu masih yang ujian yang bentuk karakter Enggak. kita. Semuanya sama, sayang. Semuanya sama. Asal mulanya sama. Jadi nggak Prince of this World dia ujian besar, nggak. Semua ini Gates of Hell itu sama dengan Prince of this World, oke? Jadi Gates of Hell juga buat yang ujian besar. Semua dong. Kan semua godaan dari iblis kan? Tetapi dia punya ujian akhir, ujian besar akhir apa? Sunday Law kan? Atau inflasi. Final grade test-nya. Ibaratnya ujian besar terakhir. Karena kan pemetraian kan? Itu dia. Sudah graduation di situ. Apalagi. Jadi itu Gates of Hell itu di dalamnya juga ada rain flood wind. Gates of Hell di dalamnya ada rain, flood, wind. Dia yang buat itu kan? Jadi ada itu juga. Ada. Pokoknya semua yang unsur membuat manusia kalah dari Gates of Hell, Prince of this World. Oke, bisa? Tahu nggak? Kak, kita kadang-kadang, saya nggak kecanduan narkoba, saya nggak kecanduan rokok. Tapi kalau saya kecanduan melayani daging, apa bedanya? Betul nggak, Rachel? Iya, Kak. Itu nggak ada bedanya. Dan setan mau menemukan sesuatu di dalam kita dengan hal-hal daging kita yang kita layani diam-diam. Dan semuanya. Itu adalah pegangan supaya nanti kita terima Mark of the Beast. Dia bilang, kamu udah bisa jelasin Mark of the Beast, mantap. Oke, mantap. Kalau perlu dia bilang, waktunya BS nih, jangan lupa BS. Dia yang ingetin kamu BS, tapi kita simpan-simpan. Gimana? Apakah ada gunanya nggak? Kalau nanti ujungnya kita tahu Mark of the Beast salah, tapi kita terima Mark of the Beast. Karena kita kecanduan yang kita layani diam-diam. Bisa? Jadi harus dilepas sekarang nggak semua sebelum nanti. Dan Tuhan ungkapkan sekarang semua. Jangan simpan-simpan, Jangan sampai ada satu yang bisa setan pegang supaya itu menjadi alasan kita terima Mark of the Beast daripada saya nggak melayani daging saya karena saya sudah candu daging. Bisa? Iya. Itu dia. Jadi make sure kita clean, as white, semua. Kita bereskan yang noda-noda kerak-kerak, kita bereskan semua saat masih hidup. Oke? Boleh semua? Oke. Jadi kita tahu ini fail grade karena apa? Ayo. Karena keluar dari Babylonnya apa? Jadi misalnya nih ya, beda nggak bunyinya kalau 1 piring pecah sama 10 piring pecah? Beda. Yang lebih keras mana? 10. Yang 10 dong. Jadi misalnya yang ini, bunyinya great, betul nggak? Kalau cuma 1 piring doang, ada bunyinya, betul nggak? Karena yang jatuhnya 10, ya kan? Bunyinya great. Jadi kenapa fail grade? Karena yang jatuh apa? Banyak. Bukan. Ayo konteks ayat. Babylon Marah. apa namanya? Sayang, tolong baca ayatnya. Babylon. The great is fallen. Karena yang jatuh Babylon the Great, makanya fail-nya great. Jadi pas nggak? Pas nggak kita bilang Babylon fail great di Matius 7? Pas. Membuktikan pas sekali. Bagaimana, Sally? Ci, sini mau coba ulang, Ci. Kalau fail great itu karena Babylonnya great ya, Ci? Betul, Sally. Kalau misalnya Babylon the Small, apa? Fail apa?
Fell small. Fell small. Karena dia Babylon the Great, makanya fell-nya great. Jadi apakah Matius 7 ngomong fell great karena yang jatuh siapa? Babylon the Great. Babylon. Gimana? Ngerti? Iya, bisa. Dan kita bisa jadi salah satu Babylon ini. Bagaimana? Bisa semua? C. Ya, Sally? Nanti terakhir Kelly mau nyanyi ya, C. Oh, boleh, Sally. Mantap. Oke. Artinya kalau di sini fell great, di sini fell not, kata lain fell not apa? Ayo. Kata lain fell not apa? Prevail. Depannya S. Bahasa Inggris. Xavier. Bukan? Sandelo. Bukan. Fell not, fell not. Bukan. Apa tadi pertanyaannya tadi kurang perhatikan. Oh, bisa jawab tapi nggak tahu pertanyaannya. Apa kata lain? Iya, makanya. Sayang. Apa ini? Tadi kurang dengar. Apa kata lain fell not, sayang? Oh, oke, C. Apa kata lainnya? Kalau saya nggak jatuh, saya sedang apa? Kalau stand. Oh iya, betul, stand. Apa kata lampaunya stand? Berdiri. Should. Oh, stood. Should sama stand sama kan? Oke, mari kita baca. Stand itu apa? Berdiri. Berdiri, sayang. Jadi kata lainnya Berdiri itu juga, ada tapi kata lampau, oke? kata lainnya prevail itu ada head noting sama stand. Sorry, sayang, suaranya kayak jauh gitu. Boleh lebih Oh, dekat? jadi kata lainnya prevail itu ada head noting sama stand atau stood. Betul. Sama kan? Betul itu. Mantap. Siapa yang berdiri? Ada kata apa di sini? Lamb. Foot. Betul? Ini kan? The mountain. Kayak aku pernah baca ayat ini. Dan siapa yang stood di sini? Lamb. 144 ya. 144. Jadi apakah 144 yang berdiri akan menghadapi Babylon the Great? Yang jatuh. Ija. 144 itu siapa? Kita. Kalau semi setia. Kalau kamu itu setia dari 144. Dan kalau kehendak Tuhan bilang Sami, yang jadi 144.000, Sami nggak mati sampai Tuhan Yesus datang. Tapi kalau Sami setia terus jadi martir karena dianiaya terus harus mati demi kebenaran, Tuhan bangkitkan nanti. Tapi karakter Sami sudah sama kayak 144, bedanya 144 sudah nggak bisa mati. Tapi kalau misalnya kita punya karakter 144, kita bisa. Kalau Tuhan kehendaki kita harus jadi martir, kita akan jadi martir. Jadi kehendak Tuhan yang apa? Jadi mau jadi 144, mau jadi martir, yang penting Tuhan dimuliakan. Dan dari sikap orang martir dan 144, nggak ada yang mengolok-ngolok Tuhan dari sikap dan tingkah lakunya. Gimana? Bisa Evelyn Iren? Ya, jadi itu 144 sama itu berdiri di Mount of Zion. Iya. Ini semua simbol ya, oke? Kalau kita mau belajar, karena kita lagi nggak belajar gunung itu juga lambang gereja, oke? Ya, tapi nanti aja. Tapi kita lagi ke sini karena kata apa, ingat? Stood. Artinya kalau dia stood 144, dia punya apa dong? Kok foundationnya kan Kristus, sayang. Rock. Body atau siapanya? Head. Coba Sami reason. Apakah 144 adalah Kristus?
Oh, enggak, Mici. Ya, coba reason pelan-pelan ya, Zamia. 104 adalah Mici. siapa? Dia punya apa? Kata lain body apa? Kata lain body apa? Church. Ya kan? Oh, Mici, betul, betul. Nah, Betul, betul. church-nya apakah prevail? Dan orang yang prevail berdiri atau jatuh? Berdiri. Berdiri. 100%. Berdiri. Jadi kita tahu bahwa yang di akhir zaman akan berdiri dan berdirinya benar-benar berdiri, nggak mengalami kematian secara jasmani ya ini, benar-benar berdiri sampai Tuhan Yesus datang adalah 144. Kalian mau nggak jadi itu? Banyak orang yang cita-citanya mau jadi, banyak orang yang mau cita-citanya jadi artis, mau jadi, oh aku mau jadi bos. Apakah cita-cita yang paling mantap jadi 144? Ketemu sama pencipta semesta alam. Bukan main. Banyak orang yang, aduh, aku jual deh, aku punya kerbau demi anakku bisa sekolah di kota. Kita mau jadi 144.000, nggak mau berkorban apa-apa, dan yang bisa, yang mau ketemu dan menyelamatkan 144 ini, by the way, udah korbankan segalanya sampai mati. Dan 144 nggak mati, dan penciptanya, penyelamatnya mati. Bayangin, apakah istimewa sekali? Kayak Elijah diangkat ke surga tanpa mengalami kematian loh. Kalian mau nggak jadi orang-orang ini? Jangan sampai kalian punya cita-cita dirampas dengan keinginan-keinginan dunia yang kebinasan semua, yang mengalihkan perhatian kalian keluar dari foundation supaya diratain sama prince of this world. Biarlah melalui pelajaran ini terbuka ya mata kita ya, Sally. Manda, semua. Jangan cita-cita dunia semua nggak bisa. Jangan cita-cita. Kita mau dilibas semua sama iblis. Kalau cita-cita kita tentang hal-hal dunia. Jangan ikut-ikut dengan begini. Yang bilang gini, oh kita ini dunia sempat, surga dapat. Nggak bisa, suam-suam itu. Babylon. Ah, betul. Itu suam-suam. Nggak bisa. Surga, dunia. Katanya nyanyi, this world is not my home, I just a passing through. Betul nggak? I'm just a passing through. Tapi punya rencana yang mendalam di dunia. Apakah nyanyiannya, merdunya nggak sesuai dengan pilihan hidupnya? Lebih baik nyanyinya fales-fales, tapi memang yang dia nyanyikan, dia hidupkan. Gimana? Betul nggak? Lebih baik nyanyi fales-fales daripada, waduh, nyanyi kayak 4 suara keluar, tapi akhirnya dialah yang menyalibkan anak Tuhan, anak Bapa, setan kan? Sombong kan? Itu dia. Boleh semuanya? 144 ini? Iya, silakan Evelyn. Iren ya? Silakan Iren. Ya. Jadi Lamb stood on the mount on Zion and him. Itu kan berdiri di Mount of Zion. Iya. Nah ini berdiri melambangkan bahwa mereka sudah prevail dari gates of hell. Betul. Itu sayang, betul banget. Jadi apakah ayat-ayat di Alkitab kalau kita bisa tahu cara belajar itu nunjukin arti yang dalam? Bukan cuman, oh ada berdiri. Apakah begitu atau dalam artinya? Dalam. Oh, stud itu artinya setan nggak bisa dapetin apa-apa dari 144. Gates of hell nggak bisa prevail against 144 karena seperti lem. Apakah lem ini kepalanya? Kristus kan ini? Dia punya apa? Head. Apakah body selalu ikutin head kemanapun pergi? Apakah pernah nggak? Aduh, badiku kemana ya? Kepalanya masih di kasur, badinya lagi jalan, nggak tahu kemana. Apakah begitu? Nggak mungkin kan? Bayangin loh.
kita punya tubuh lebih normal fungsinya daripada pilihan kehidupan kita yang diciptakan dengan hak pilih. Betul nggak? Kita ngaku, oh kita pengikut Kristus. Tapi kita punya body, jalannya nggak tahu kemana, headnya udah ke kiri. Gimana? Betul nggak semuanya? Ya, itu mah badinya Itu dia. Kalian udah bisa lihat nggak dari sini? Pengakuan nggak menyelamatkan. Kecuali kita body yang benar-benar Bukannya ikutin memanggil Tuhan, kemanapun Tuhan selamat. head pergi, kita nggak bisa selamat. Oke? Gimana Iren tadi? Sorry agak putus. Iren mau ngomong apa tadi? Sorry. Ih, bukan yang panggil Tuhan, Tuhan yang akan selamat, yang benar-benar lakukan. Betul. Matius 7:21 kan? Ya kan? Betul. Kayaknya. Aduh, oke. Oke. Itulah pelajaran malam hari ini kita tentang 144 ya. Yang kita udah ngerti ya siapa yang lebih spesifik lagi Yerusalemnya, oke? Bisa ngerti ya semua? Oke. Jadi semangat Jadi yang berjuang. grade-nya itu Silakan. udah kesentuh dikit ya. Apa? Grade, tentang grade. Ya, ternyata siapa grade-nya? Apakah dibuktikan memang siapa? Babylon the Great. Babylon. Itu dia. Ya? Udah Judul terbukti pelajaran kan? hari ini apa? Kita mau kasih judul Fail Not and Fail Great, oke? Oke. Oke, Sally, kita mau dengarkan lagu dari Sally. Silakan Sally. Oh ya. Oke, C. C nanti mau screenshot ya, C. Oh iya, habis Sally nyanyi aja ya. Oke, C. Oke, silakan Sally. Saya dengar semuanya. Bisa Sally. Silakan. Jadi saya mau nyanyi lagu judulnya Jalan Kebenaran dan Hidup, di mana Yesuslah yang menjadi jalannya untuk ke Bapa. Dan kalaupun kita mau berhenti berdosa, Yesuslah jalan. Yang seperti dirimu, melayangkanku, memanggilmu Bapakku. Yesus kau jalan, kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, melayangkanku, memanggilmu Bapakku. Melayangkanku, memanggilmu Bapakku. Thank you Sally. Thank you NC. Ada suara NC ya? Iya, Cek. Ada backing vokalnya nih di belakangnya. Thank you. Oke, biarlah lagunya Sally boleh menjadi kekuatan hidup kita ya. Supaya kita ikut jalan kebenaran ya Sally ya. Jangan jalan kepalsuan ya. Oke, screenshot time. Kasih. Nanti aku minta aja ya. Boleh, ada yang satu yang screenshot terus share.
Aja Mici. Boleh, boleh. Ini sudah aja? Sudah Mici. Oke, ini sekarang. Sudah Mici. Ini. Sudah Mici. Ini. Sudah Mici. Oke, berarti habis ya. Iya Mici. Nona Maribel apa ya? Halo. Halo Maribel. Mici boleh screen yang apa namanya kuis. Halo. Oh, boleh, boleh. Kuis yang boleh screen. Iya bisa dengar. Aja Boleh tolong kamu. yang di atas Mici. Kamu boleh screen, kamu udah screenshot kan aja? Tolong kasih ke Maribel ya. Mereka kayaknya putus-putus. Sudah Mici. Oke, thank you. Oke, sampai kita ketemu hari Senin ya. Kita lanjut 2.300 kita. Nanti hari setelah Rabu baru kita lanjut lagi the church-nya ya. Oke, kita mau berdoa. Sami boleh berdoa. Ya? Jumat nggak ada kelas, tah? Ada. Besok toh, tapi bukan kelas youth kan? Oh, iya. Oke, dadah semua. Silakan Sami. Oke, Mice. Mari kita berdoa. Bapa kami syurga, terima kasih kami pada hari ini. Kita juga sudah habis BS dan terima kasih atas rekomendasi bisa mengerti pelajaran dan kita bisa membedakan Yerusalem dan Babylon. Yang Yerusalem dan yang Babylon great. Ini adalah kami dan semoga amin. Oke, thank you semua. Dadah. Dadah. Dadah, permisi. Dadah, Daryl, Rachel, Manda. Dadah semua, permisi.